Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang wujud gas dan perubahannya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak itu mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan konsep perubahan wujud gas. Yang kedua, diharapkan anak-anak itu dapat mengamati, kemudian menganalisis dan menyajikan contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tumbuhan. Iya, tentang tumbuhan. Tumbuhan itu kan ada bagian-bagiannya. Apa saja bagiannya? Iya. Iya, masih ingat ya. Jadi bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang dan ada daun. Akar itu ada di mana letaknya? Ada di bawah tanah. Kalau batang? Iya, di atas tanah. Sekarang kita belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Ada yang sudah tahu wujud benda itu ada apa saja? Benda padat, Iya. benda cair, benda gas. Ternyata sudah pinter-pinter. Jadi wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, sekarang kita ke benda padat dulu. Benda padat itu punya ciri-ciri. Yang pertama itu bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat ada apa saja? Baju, buku, kayu, sepeda, pensil. Iya, di sekitar kita itu banyak benda padat. Contohnya tadi ya, ada apa ini? Meja. Apa ini? Handphone. Ada papan tulis, ada kursi. Itu namanya benda padat. Kalau benda padat itu kan tadi salah satu cirinya dapat diubah dengan cara tertentu. Contohnya itu ada buah apel yang anak-anak potong-potong ya. Kita potongnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi diubah dengan cara tertentunya itu dengan cara dipotong. Yang kedua itu ada benda cair. Contohnya benda cair ada apa saja? Ada air. Minyak, oli. Iya, ada air, ada minyak, ada oli. Ciri-ciri benda cair yang pertama itu bentuknya itu berubah sesuai tempatnya. Nah, di sini ada 3 gelas yang ukurannya itu berbeda. Bisa dilihat, yang satu kayak gini, terus ada yang bentuknya kayak gini, dan ada yang kayak gini, ya, meruncing ke bawah. Kalau kita isi air, ya, masing-masing gelasnya itu, airnya itu akan menyesuaikan sama tempatnya, ya. Tadi ada yang bawahnya bulat tuh, ya, ada ya, apa namanya, kecil. Ada ruangan yang kecil, dia akan mengisi ruangan itu. Ruangan yang kosong akan diisi sama air. Terus ciri yang kedua, permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Nih, contohnya nih, air. Permukaannya datar enggak? Iya, datar kan? Nih, datar. Yang ketiga, dapat meresap melalui celah kecil. Contohnya, kalau misalkan gelas ini ada kebocoran atau ada lubangnya, air itu akan mengalir lewat celah tadi, lewat lubang tadi. Yang keempat, memiliki berat. Nah, mengukur berat benda cair itu dengan apa satuannya? Liter, ya. Apalagi ciri yang kelima, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sudah pernah lihat air terjun?
Iya, air terjun di pegunungan itu kan mengalir ya dari atas ke bawah. Apa dari bawah ke atas? Iya, dari atas ke bawah ya. Terus yang keenam, menekan ke segala arah. Jadi di mana ruangan yang kosong dia akan mengisi, dia akan menekan. Yang ketujuh itu dapat melarutkan berbagai zat. Contohnya tadi ada minuman dikasih gula, lama-lama gulanya akan larut. Nah, yang ketiga ada benda gas. Ciri-cirinya apa benda gas? Yang pertama, bentuk dan volumenya itu berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Sama kayak benda cair tadi, jadi di mana ada ruangan yang kosong dia akan mengisi. Terus yang kedua itu memberikan tekanan ke segala arah. Contohnya balon yang ditiup. Kita meniup balon itu kan berarti mengisi udara, ya enggak? Gas apa contohnya? Ada asap, ada udara, iya, dan gas bumi. Nah, tadi kan secara umum tidak dapat dilihat ya. Kalian bisa lihat udara nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa lihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya angin nih. Kita ngerasain nggak silir? Ya, terus kalau misal kita kibas-kibasin tangan kayak gini ke muka, kerasa nggak? Ada anginnya. Iya, jadi kita bisa rasakan walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kita lanjut ya, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Jadi benda itu bisa berubah-berubah. Ada yang berubah dari padat menjadi cair, namanya mencair. Contohnya apa yang berubah dari padat ke cair? Iya, es batu. Tadi kan minuman ini ada es batunya. Sekarang kita lihat, ada nggak es batunya? Nggak ada, karena es batunya sudah mencair. Dia mencair di suhu tertentu. Terus apalagi contohnya? Lilin. Nih Bu Guru punya contoh ya, lilin. Lilin kalau kita bakar, nih lilin itu kan benda padat. Nah, tapi kalau kita bakar, ini dia menjadi mencair. Membeku. Apa itu membeku? Iya, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, tadi contohnya, lilin kan sudah kita bakar ya, jadi cair. Nah, sekarang jadi beku lagi. Itu namanya perubahan dari cair menjadi padat. Apalagi contohnya? Apalagi yang berubah dari cair jadi padat? Apa Sasa? Iya, air yang kita taruh di lemari es lama-lama dia akan membeku menjadi es batu. Terus yang ketiga menguap. Menguap itu perubahan dari cair menjadi gas. Contohnya kalau kita memasak air, sudah pernah memasak air atau lihat ibunya memasak air? Iya, kalau mendidih itu kan ada gelembung-gelembungnya ya, itu namanya mendidih. Nah, itu perubahan dari cair menjadi gas. Terus ada lagi mengembun. Mengembun itu perubahan benda gas menjadi cair. Contohnya, kalau pagi hari itu kita bisa lihat ada daun, ada airnya di atasnya, ya. Itu perubahan dari suhu pagi-pagi, terus kemudian menjadi air, bintik-bintik air di atas daun. Terus apalagi? Coba contohnya. Uap, iya, menguap tadi. Apa namanya? Dari uap. Contohnya kalau kita membuat minuman panas, kopi misalkan ya, biasanya kan kita tutup ya, kalau belum langsung diminum kan kita tutup nih. Nah, coba kita buka tutupnya, biasanya ada airnya nggak di situ? Nah, iya itu, jadi gas menjadi cair. Terus yang kelima ada menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim, iya, perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya apa? Kapur barus. Iya, kapur barus yang kita biarkan lama-lama dia akan mengecil karena benda padat itu terus menjadi gas. Gas kan tadi ada yang nggak kelihatan ya, secara umum tidak dapat terlihat.
Tapi tahu-tahu dia kecil, yang tadi besarnya segini, tahu-tahu segini, bahkan sudah hilang. Yang keenam ada iya, terdeposisi. Apa itu terdeposisi? Benda gas menjadi padat. Iya, perubahan benda gas menjadi padat. Coba anak-anak ingat-ingat di rumah, di atas tempat masak, di atapnya itu ada tanda-tanda hitam enggak? Di atapnya. Nah, iya itu tanda gas menjadi padat. Hitam-hitam itu padatan dari gas. Ya, itu namanya terdeposisi. Jadi benda itu ada 3 tadi wujudnya. Apa saja masih ingat? Benda padat, benda cair, dan ada benda gas. Kalau perubahan benda dari cair ke padat itu namanya apa ya? Membeku. Kalau dari padat ke cair namanya apa ya? Mencair. Kalau dari cair menjadi gas namanya apa? Namanya menguap. Betul. Kalau dari gas menjadi cair namanya apa? Mengembun. Kalau dari padat menjadi gas? Menyublim. Kalau dari gas menjadi padat? Terdeposisi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti kalau misal Bu Guru minta untuk mengerjakan bisa ya? Bisa. Tapi biar semangat kita tepuk wujud gas dulu. Wujud benda dulu. Masih ingat tepuknya? Masih. Yuk. Tepuk wujud benda. Benda cair, benda padat, benda gas. Yes, ya pinter. Nah, sekarang Bu Guru kasih soal dikerjakan ya. Ya. Ini ceritanya ini ya, berdua. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Amin. Ya, Bu Guru tutup. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.